Di tepi sebuah sungai besar di benua Afrika, hiduplah seekor kuda Nil muda bernama Nilo. Tubuhnya gemuk, kulitnya abu-abu gelap, dan giginya besar, sama seperti kuda Nil lainnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kawan-kawannya. Nilo sangat suka berenang dan menyelam, ketika kuda Nil lain lebih suka berjemur di tepi sungai sambil mengobrol. Nilo justru merasa paling bahagia saat tubuhnya masuk ke dalam air. Ia senang sekali merasakan dinginnya sungai, arus yang mengalir, dan suara gelembung ketika ia menyelam ke dasar. Pagi itu, matahari baru naik. Kuda Nil dewasa berbaring malas di tepian sungai, menikmati hangatnya sinar mentari. Teman-teman sebaya Nilo ikut-ikutan. "Ah, enaknya berjemur, tubuhku jadi hangat," kata salah satu temannya. Namun, Nilo justru berteriak riang, "Yuk, berenang! Airnya segar sekali pagi ini." Teman-temannya saling pandang dan menggeleng. "Nilo, kamu aneh. Kuda Nil biasanya cuma berendam, bukan menyelam jauh ke tengah sungai," kata Yang Len. Nilo hanya tertawa kecil. Ia tidak peduli dianggap aneh. Dengan hentakan kaki yang kuat, ia masuk ke air dan berenang cepat. Kepalanya masuk ke dalam sungai, hanya terlihat gelembung-gelembung yang naik ke permukaan. Suatu hari, ketika sedang menyelam, Nilo melihat sekumpulan ikan kecil berwarna-warni. Mereka berenang berbaris rapi, tapi tiba-tiba panik saat melihat tubuh besar Nilo mendekat. "Lari, ada kuda Nil besar!" teriak seekor ikan mungil. Nilo buru-buru menghentikan gerakannya dan berkata dengan suara lembut di dalam air, "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin bermain." Awalnya ikan-ikan itu ragu, tapi Nilo menunjukkan gerakan berenangnya yang lucu, memutar tubuh besar seperti baling-baling. Ikan-ikan itu tertawa kecil, lalu mulai mendekat. Sejak hari itu, Nilo punya teman baru. Ia sering bermain kejar-kejaran dengan ikan-ikan kecil di bawah air. Mereka bahkan mengajarkan Nilo cara meniup gelembung berbentuk lingkaran. Suatu sore, Nilo menyelam lebih dalam dari biasanya. Ia mendorong tubuhnya ke bawah Melawati bata, batu besar, dan rumput sungai yang bergoyang. Tiba-tiba, ia melihat sebuah celah gelap di dasar sungai. Dengan penasaran, Nilo masuk. Ternyata itu sebuah gua bawah air. Dindingnya berkilauan terkena cahaya matahari yang menembus permukaan air. Ada rumput sungai yang melambai lembut, membuat tempat itu terasa damai dan indah. "Wow, ini luar biasa!" Sejak saat itu, gua itu menjadi tempat rahasia Nilo. Ketika ia ingin menyendiri, ia akan datang ke sana. Di gua itu, ia merasa tenang, seakan-akan menemukan rumah keduanya di dalam air. Suatu hari, ketika Nilo sedang berlatih menyelam bersama ikan-ikan kecil, terdengar suara gaduh di atas permukaan. Seekor burung kecil kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Burung itu mengepak-ngepak panik, hampir tenggelam. Teman-teman Nilo yang sedang berjemur hanya bisa bersuara panik, "Tolong, ada burung yang hampir tenggelam." Tanpa berpikir panjang, Nilo melesat ke permukaan. Ia menggerakkan tubuhnya yang besar dengan cepat, lalu menyelam ke arah burung itu. Dengan lembut, ia mendorong burung itu menggunakan punggungnya ke arah tepian. Ketika burung kecil itu akhirnya selamat di tepi sungai, semua hewan bersorak. Burung itu berbisik lemah, "Terima kasih Nilo, kamu penyelamatku." Nilo tersenyum, "Aku senang bisa menolongmu." Kejadian itu membuat semua kuda Nil lain berubah pikiran. Mereka yang dulu menganggap hobi Nilo aneh, kini justru bangga. "Kau benar Nilo, ternyata menyelam itu berguna sekali," kata salah satu temannya. "Tanpa hobimu itu, burung kecil tadi mungkin tidak bisa diselamatkan." Sejak saat itu, teman-temannya mulai ikut berenang bersama Nilo. Meski tidak semua berani menyelam sedalam dirinya, mereka sadar bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang salah. Nilo pun merasa bahagia. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, tetap suka berenang dan menyelam. Tapi kini, ia tidak hanya melakukannya untuk kesenangan, melainkan juga untuk kebaikan. Ia tahu hobinya bisa membawa manfaat untuk banyak makhluk lain di sungai itu. Dan setiap kali matahari sore turun, Nilo akan menyelam ke gua rahasianya, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Beginilah caraku menjadi kuda Nil yang bahagia." Setiap hobi atau bakat yang kita miliki
Mungkin terlihat aneh bagi orang lain, tapi bila kita setia melakukannya dengan hati yang baik, suatu saat hobi itu bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi banyak orang.